Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi untuk materi PTS ada 3, eksplanasi, ulasan, dan teks persuasif. Ibu minta tolong ke KM masing-masing, KM 8E, 8F, 8G ada yang gabung nggak ya? Tidak ada. Nanti tolong ini ya, tolong absen kelas masing-masing ya. Untuk KM 8F siapa ya? Ibu lupa. Siapa KM 8F? Samira. Oh, Samira, oh iya, Samira. Samira minta tolong ya. Sama 8E itu siapa? Haya. Haya hadir? Ya, tolong ya. Teks ulasan, teks eksplanasi, dan berbahasa persuasif. Sudah ada, Nak? Sudah ada tampilan salin? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Sedikit cepat saja ya. Jadi kita sekarang memasuki bab teks persuasi atau berbahasa secara persuasif. Ya. Masih ingat tentang fungsi iklan? Sebelumnya kita pernah belajar ya mengenai fungsi iklan. Masih ingat fungsi iklan itu untuk apa sih? Mempromosikan. Mempromosikan. Selain itu, apalagi yang kira-kira lebih tepatnya? Iklan itu untuk membujuk, untuk mempengaruhi orang lain, ya, dalam hal ini calon konsumen, ya, agar membeli produk yang diinginkan, ya. Jadi dalam upaya membujuk, mempengaruhi, itu diperlukan kemampuan mempersuasi, ya. Kita kalau tidak mempunyai skill membujuk atau mempengaruhi, berarti kita belum bisa mempersuasi, ya. Jadi ditekankan kembali, membujuk dan mempersuasi disebut dengan mempersuasi, ya. Membujuk dan mempengaruhi disebut mempersuasi. Kenapa Ibu ingatkan lagi? Karena kita akan mempelajari teks persuasi, ya. Berarti teks yang apa tadi? Artinya persuasi itu membujuk dan mempengaruhi. Ya, mempengaruhi atau juga bisa mengajak dan memberikan saran terhadap orang lain. Ya. Secara definisi, teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan atau himbauan agar orang lain memiliki pemikiran yang sama dengan penulis atau mau melakukan hal yang disampaikan oleh penulis. Mengapa sih kita mempelajari teks persuasi ini? Tujuannya untuk apa? Kira-kira untuk apa ya mempelajari teks persuasi ini? Ya tadi ya, untuk bisa membujuk, merayu, mempengaruhi agar orang lain bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Itu tujuan teks persuasi. Suatu karangan teks persuasi bisa dilihat dari ciri-cirinya, ya. Jadi ciri-ciri teks persuasi itu ada apa saja sih? Yang pertama ciri teks persuasi itu ada argumen atau pendapat, ya, yang mempunyai alasan kuat disertai data dan fakta. Itu ciri yang pertama, ada argumen, ada pendapat. Lalu yang kedua, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Harus meyakinkan, harus bisa meyakinkan, ya, karena kita kan mengajak. Lalu yang ketiga, biasanya menggunakan kata ajakan, ya. Ayo, mari, ya, lakukanlah. Biasanya diakhiri dengan partikel lah, ya. Marilah, lakukanlah. Yang keempat, ciri-ciri teks
persuasi itu menghindari konflik. Kenapa menghindari konflik? Agar namanya juga kita mempersuasi ya, membujuk. Jadi masa kita harus konflik? Minimal kepercayaan pembaca supaya tidak hilang. Ya, itu ciri-ciri teks persuasi. Lalu yang kita lanjutkan ke struktur. Ya, struktur teks persuasi. Ya, jadi dalam struktur persuasi ini ada 4. Yang pertama diawali dengan pengenalan isu. Pengenalan isu ini penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Maksudnya apa? Jadi pada bagian ini diungkapkan permasalahan yang melatar belakangi pemikiran penulis, ya. Bisa disebut juga pernyataan umum, ya. Lalu yang kedua, struktur teks persuasi itu rangkaian argumen. Pada bagian ini biasanya penulis mengungkapkan alasan-alasan yang didukung oleh data dan fakta untuk meyakini pembacanya, ya. Jadi data fakta terkait isu yang akan diangkat oleh seorang penulis. Nah, intinya pada struktur bagian 3 ini pernyataan ajakan, ya, inti-inti dari teks persuasi yaitu mengajak. Apa maksudnya? Di sini kita harus bisa mendorong kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, ya, mengajak. Dan yang keempat yaitu penegasan kembali, ya. Secara sederhana penegasan kembali itu disebut rangkuman atau simpulan, ya. Maksudnya pada bagian ini penulis berusaha menegaskan kembali agar pembaca semakin yakin, ya, akan tulisan yang kita buat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya persuasi itu apa ya? Persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan. Berisi ajakan, ya, membujuk agar apa? Halo, terdengar suara ibu kan ya? Ya, agar pemikirannya sama dengan penulis, ya. Maksudnya apa yang disampaikan oleh penulis bisa melakukan hal yang mau disampaikan untuk penulis. Lalu yang tadi strukturnya apa saja? Struktur teks pengenalan isu, rangkaian argumen. Pengenalan isu, rangkaian argumen. Yang kedua, pernyataan, rangkaian argumen. Rangkaian argumen. Jadi pada bagian argumen ini pasti mengungkapkan alasan yang didukung oleh data dan fakta. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali, ya. Jadi berupaya menegaskan kembali agar pembaca semakin yakin, ya. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan pada teks persuasif, ya. Jadi kebahasan teks persuasifnya ada berapa ini? 7, ya. Biasanya ada kalimat ajakan, contohnya apa? Ayolah, marilah, ya. Terus ada kalimat pendapat sama dengan apa? Argumen atau opini, ya. Lalu yang ketiga ada kalimat fakta, ya. Terus ada konjungsi kausalitas, konjungsi penyebab. Lalu ada kata kerja mental, kata kerja teknis, dan kata perujukan. Nanti Ibu share, ya, salindianya, kalian bisa baca kembali. Kita lihat ke contoh, ya. Contoh pada teks persuasi.
Tadi pada bagian pertama, pada struktur diawali dengan pengenalan isu. Ya. Pengenalan isu itu apa tadi? Isinya berarti apa? Pemaparan umum. Hah? Apa, Nak? Permasalahan yang melatar belakangi pemikiran penulis. Di sini temanya masih tentang COVID, ya. Sudah hampir 2 tahun kita dijajah oleh pandemi COVID-19. Wabah ini telah merusak tatanan kehidupan manusia di dunia. Bukan hanya kesehatan, perekonomian, pendidikan, bahkan hubungan sosial antar manusia juga terganggu. Ya. Jadi pada paragraf ini bisa digolongkan pada pengenalan isu. Dari pengenalan isu lanjut ke struktur yang kedua. Apa tadi? Rangkaian argumen atau pendapat. Ya. Kita tentu berharap ini segera berakhir. Sayangnya semua hanya terucap, tapi tak diikuti dengan kesadaran mengupayakannya. Beberapa orang di antara kita yang sudah menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi secara benar. Di jalan-jalan orang berlalu lalang tanpa masker, berkerumun tanpa peduli himbauan jaga jarak, dan menganggap remeh anjuran untuk sering cuci tangan. Bagaimana mungkin dengan perilaku seperti itu, wabah ini bisa segera diatasi. Ini paragraf ini digolongkan kepada rangkaian argumen. Ya, ada beberapa pendapat yang diinformasikan. Lanjut ke struktur yang ketiga. Di sini ada pernyataan ajakan. Sudah saatnya kita saling membantu, membahu, bekerjasama mengakhiri kondisi ini. Jalani kehidupan dengan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kenakan masker saat beraktivitas, jaga jarak fisik dan cuci tangan sesering mungkin. Kira-kira kalau dari paragraf ini yang termasuk kalimat ajakannya yang mana? Saya, Bu. Ya. Kalimat ajakannya kenakan masker saat beraktivitas, jaga jarak fisik, dan mencuci tangan sesering mungkin. Ya. Terima kasih, Ryota. Ya, itu salah satu contoh kalimat ajakan pada teks persuasi. Ya. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Ya. Pandemi ini bisa berakhir asalkan kita ikut berbuat, tidak hanya berkeluh kesah dan saling menyalahkan. Ya. Di sini ada beberapa contoh juga teks persuasi, nanti kalian bisa baca. Saat ini Ibu ingin mencoba latihan ya untuk teks persuasi ini. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Kalian harus banyak berlatih membuat teks persuasi ini ya. Nanti sebab teks persuasi ini nanti nyambung di kelas 9 ya. Kalian ada tugas apa ya? Pidato ya. Pidato persuasi. Nah, jadi kalau pidato itu bagusnya tidak membaca ya. Kita sudah bisa sudah hafal lah, sudah tahu apa yang akan kita jelaskan ya. Jadi ini ada basicnya, dasarnya ya untuk materi kelas 9. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham? Persuasi itu apa? Paham ya? Teks yang membujuk, mengajak, mempengaruhi. Ya, strukturnya ada 4. Yang pertama tadi apa? Pengenalan isu. Yang kedua rangkaian argumen, pernyataan ajakan, yang terakhir penegasan kembali. Penegasan kembali ya, poinnya ada 4. Ya, mungkin itu saja ya untuk teks persuasi. Untuk teks kaidah kebahasannya nanti kalian bisa baca, Ibu nanti share salin dianya. Sekarang kita coba latihan dulu ya. Ibu itu dulu deh. Apa ini sih? Ibu screenshot dulu sebentar ya. Halaman 1.
Ini nggak ada yang on cam, cuma Leandra doang nih. Yang on cam Bu kasih poin tambahan loh. Gaisan, oke. Yang lain kalau bisa on cam. Kita kan jarang ketemu ya. Terima kasih Tasya, Gaisan, Leandra. Ya, Ibu share screen dulu. Screenshot dulu. Slide 2. Teman-teman kalian ada yang sakit nggak? Sehat semua? Untuk yang sakit, kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nomor 1. Paragraf di bawah ini berupa teks persuasi. Yang mana? Sudah terlihat kan? PowerPoint Ibu sudah jelas ya? Coba Tasya baca. Tasya Girania, coba dibaca nomor 1, Nak. Masih paragraf di bawah ini yang berupa teks persuasi adalah kira-kira yang mana ya? Mungkin nggak? Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, Bisa, Ibu. terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, kurang Bisa, Ibu. dan gizi makanan. Kenapa sayang? Ya, yang nomor A itu mungkin bisa. Mungkin bisa. Karena ada itu apa kata ajakannya. Ada kata ajakannya yang mana? Makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Ya, ada kalimat seperti itu, jadi bisa digolongkan pada teks persuasi. Ya, jadi jawabannya apa tadi? Nomor 2. Nomor 2, siapa yang kelihatan sama Ibu? Mikaela, boleh? Oke, Bu. Benar. Paragraf berikut yang mengandung kalimat ajakan pada teks persuasi adalah Sudah ketemu? Kira-kira apa ya? Yang mana? Yang A, yang B, C, atau D? Yang A mungkin nggak? Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Kalau yang B, kira-kira itu apa? Apa? Ya. Ya, Bu. Ada yang bisa jawab kira-kira yang mana? Kalimat ajakan pada teks persuasi. Kadang kalau dalam bahasa Indonesia harus ininya apa? Jeli ya dalam literasinya. Rizkia Sinaga, kira-kira apa ya? B, enggak, Bu. B. Alasan dibalik. Ya, Nak?
Kenapa B? Kenapa ya kira-kira ya? Kayak mempromosikan sesuatu sebagai wujudan juga gitu. Ya, sedikit mirip-mirip ya. Ada yang lain? Leandra, udah membacanya? Masih bingung? Bingung, Bu. Bingung ya. Yang paling tepat itu yang A, ya. Kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Ya. Di sini apa? Di sini ada informasi secara strukturnya, ya. Dari mulai bangunan kota Jakarta ini harus betul mengacu pada peruntukan wilayah perusahaan lingkungan. Ya, jika hal tersebut dilakukan sudah tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Ya, jadi memang harus kata kuncinya ini nih, harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Ya. Oke, lanjut ya, nomor 3. Putri Via, ada? Menyimak, nak? Ada, Bu. Boleh. Kira-kira apa? Simpulannya. Coba dibaca dulu, nak. Perhatikan teks berikut. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan. Sebagai kebutuhan utama mereka, hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri. Kalimat simpulan yang tepat untuk teks persuasi tersebut adalah Yang mana, nak? Saya, Bu. Yang D. Yang D. Jadi kesimpulan dari teks persuasi di atas yaitu kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Ya. Terima kasih. Nomor 4. Nomor 4, Gaisan. Iya, Bu. Boleh? Dibaca dulu. Ya, boleh baca dulu. Marilah kita ajak juga seluruh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita untuk pergi ke sekolah untuk melaksanakan program ini. Program ini merupakan program yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Pendidikan yang kita dapat akan membentuk pribadi kita menjadi lebih beradab dan pintar dalam menghadapi masa depan kita sehingga kita akan siap menjalani hidup yang semakin sulit ini. Kalimat persuasi pada teks di atas adalah Pak, Ibu. Ya, ada pada kalimat pertama ya. Marilah. Udah, pokoknya udah patokannya pakai partikel lah, pasti ajakan. Ya. Marilah kita ajak juga seluruh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita untuk pergi ke sekolah untuk melaksanakan program ini. Semi Mulyadi, ada? Ada, Bu, ada. Oke, lanjut. Paragraf di bawah ini termasuk isi teks persuasi. Bagian pengenalan isu adalah A, Bu. Yang A, kenapa yang A? Karena mau pengenalan isu dulu, Bu. Kayak ujian akhir nasional sudah tiba. Kalau B, apa itu?
Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan program belajar. Kira-kira pada struktur apa? Ringkasan, Bu. Penegasan kembali. Penegasan kembali. Ya. Jadi, yang paling tepat untuk pengenalan isu di sini adalah A. Kenapa? Karena pada bagian ini diungkapkan permasalahan yang melatar belakangi pemikiran penulis. Ya. Terima kasih. Nomor 6. Samira ada? Samira ada nggak? Time? Kilat boleh? Ya, Bu. Paragraf yang termasuk pada bagian penegasan ulang pada teks persuasi berikut adalah Penegasan ulang. D. Yang mana? Oleh karena itu, Langsung keinginan terlihat ya. Sudah langsung terlihat dari kalimat awal. Oleh karena itu, keinginan untuk terus belajar dan mengamati situasi yang ada dan potensinya di masa datang adalah tindakan bijak. Aduh, waktunya mau habis ya. Berapa soal lagi? Sebentar. Nanti kalau tiba-tiba menghilang, selesai saja ya pelajarannya. Untuk kelas 8G yang belum ini, nanti Ibu mungkin share record Zoom ini ya. Nomor 7. Siapa? Tasya? Tasya atau Stafa? Boleh? Yang termasuk pada bagian rangkaian argumen pada struktur teks persuasi di bawah ini adalah yang mana? Sebentar. Rangkaian argumen. Ada yang bisa? A, B, C, D. Yang A termasuk apa yang A? Yang A bisa digolongkan pada pengenalan isu, ya. Yang C juga. Jadi yang paling tepat di sini D. Ya. Zat kimia yang tidak alami tersebut akan berdampak buruk bagi tubuh, terutama ginjal. Hal itu disebabkan, itu kan argumen ya, pendapat. Disebabkan oleh zat kimia sintetis bersifat racun di dalam tubuh. Ya. Masih ada waktu, lanjut ke nomor 8. Ayo, siapa yang bisa? Coba bantu baca. Kaisan Daryl. Kaisan Daryl menyimak? Halo? Kaisan? Atau Naen? Ya, Bu. Ya, boleh. Perhatikan teks berikut. 1. Peristiwa bencana alam seringkali dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Yang kedua, banyak organisasi atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk bencana yang terjadi. Yang ketiga, para peminta sumbangan banyak yang beroperasi di bus kota, lampu merah, atau pinggir-pinggir jalan yang mengatasnamakan kegiatan sosial. Yang keempat, oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum itu. Kalimat, bujukan, atau imbauan pada teks tersebut ditandai nomor 4. Nomor 4.
himbauan pada teks tersebut ditandai oleh mana? Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum. Sudah jelas ya, itu himbauan. Nomor 9. Kaisan sudah menyimak Ibu? Di sini ada. Kedengeran nggak suara Ibu, Nak? Salsa, Sabila? Iya, Bu. Nomor 9, Nak. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Simpulan yang sesuai dengan isi teks persuasi tersebut adalah yang paling tepat ya. Yang mana yang paling tepat? Salah satu yang B. Yang B, membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Haya, terakhir Haya, nomor 10. Ya, Bu. Perhatikan teks berikut. Kemana? Kabur Haya. Ya. Anda harus mengingat bahwa tidak banyak. Sebentar, maaf. Mana jadi menghilang? Ya Allah. Mana sih, Nak? Tadi tuh? Sebentar. Oke. Ya. Perhatikan teks. Perhatikan teks berikut. Anda harus mengingat bahwa tidak banyak negara lain di dunia yang memiliki kekayaan budaya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mempunyai budaya yang tak terhitung. Jangan sampai Anda mengabaikan warisan ini, karena warisan ini dapat saja diambil oleh negara lainnya. Maka dari itu, cintailah budaya Indonesia. Kalimat yang merupakan pernyataan ajakan terdapat pada kalimat maka dari itu cintailah budaya Indonesia. Yang B. B ya. Maka dari itu cintailah budaya Indonesia. Ya. Untuk latihan mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan mengenai materi pembelajaran kita, nanti informasi di grup saja ya. Kita bahas bersama-sama. Jadi yang jelas materi PTS semester genap ini ada 3, dari teks ulasan, eksplanasi, dan teks persuasi. Ya, Ibu harap kalau untuk teks persuasi ini kalian harus banyak membaca, ya, membaca dan lanjut ke berlatih menulis. Kenapa membaca? Karena tanpa membaca kalian tidak akan memiliki ide yang dapat ditulis. Ya, kalau kita tidak berlatih, ya, tanpa berlatih menulis, kemampuan kalian dalam menyusun atau merangkai kalimat tidak akan berkembang. Ya, jadi selamat berlatih, harus banyak berlatih ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu perlu memberikan tugas? Tidak usah. Ya, untuk tugas nanti Ibu informasikan di grup saja ya. Untuk pembahasan materi bab teks persuasi, Ibu harap kalian bisa paham. Semoga kita bisa mengerjakan soal PTS dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jika Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Kita bertemu hari setelah PTS mungkin ya. Insya Allah PTS masih daring. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu izin ya.